Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Ibu Dwi Alfianti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi perkenalkan di sini saya Monika Alia dari angkatan 2023 Pendidikan Kimia dengan NIM 231012022006. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang air, zat kimia sederhana yang menyimpan kehidupan. Baik, langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan, di mana air merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Hampir semua aktivitas manusia tidak dapat dilepaskan dari air, melalui dari minum, mandi, mencuci, hingga memasak. Tubuh manusia pun memiliki sebagian dari air, yakni 70%. Guna dari 70% itu sendiri yaitu berfungsi sebagai menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, dan membantu proses pencernaan. Tanpa air, manusia mampu bertahan hidup sekitar 3 hari, jauh lebih singkat dibandingkan jika tanpa makanan. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan pun sama-sama bergantung pada air untuk bertahan hidup. Bahkan bumi sering disebut sebagai planet biru karena sebagian besar permukaan tertutup oleh air. Dengan kata lain, meskipun tampak sederhana, air sesungguhnya merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Baik, selanjutnya itu ada rumusan masalah, di mana untuk rumusan masalah ini saya akan mengangkat 4 rumusan masalah, yakni mengapa air sangat penting bagi kehidupan, apa yang membuat air disebut zat sederhana secara kimia, bagaimana sifat-sifat air itu sendiri, dan apa akibat jika air tercemar. Selanjutnya masuk dalam pembahasan pertama, yakni air dalam kehidupan. Menurut penelitian Maryam, air sangat penting bagi kehidupan. Karena apa? Karena hampir semua proses biologis di dalam tubuh menggunakan air. Air juga digunakan sebagai pelarut, media transportasi, maupun pengatur suhu. Dalam tubuh manusia misalnya, air berperan dalam membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel. Sedangkan air juga berfungsi menjaga keseimbangan suhu tubuh dengan menyerap dan melepaskan panas. Tidak hanya bagi manusia, tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis, sedangkan hewan bergantung pada air sebagai sumber hidrasi maupun habitat. Oleh karena itu, siklus kehidupan di bumi tidak akan dapat berlangsung tanpa adanya air itu sendiri. Selanjutnya, air sederhana dalam kimia. Dapat kita ketahui untuk rumus air dalam kimia, yakni ada H2O, di mana terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, di mana atom hidrogen itu terdiri dari 2 dan atom oksigen itu terdiri dari 1. Setiap molekul tersusun dari 2 atom tersebut. Susunannya sangat sederhana, namun memiliki sifat yang sangat luar biasa. Air bisa berubah bentuk menjadi cair, gas, maupun padat, sesuai dengan suhu lingkungannya masing-masing. Selanjutnya, air dikenal sebagai pelarut universal. Kenapa disebut pelarut universal? Karena mampu melarutkan banyak zat seperti garam maupun gula, sehingga penting untuk sebagai proses kehidupan sehari-hari. Molekul-molekul air juga saling tarik-menarik dengan kuat, membuatnya bisa menempel pada permukaan, seperti ketika embun yang menempel pada daun di pagi hari. Selanjutnya, meskipun hanya terdiri dari 3 atom, air memiliki keistimewaan yang menjadikannya zat tak tergantikan dalam menjaga kehidupan di bumi. Selanjutnya, yakni sifat mendukung kehidupan. Air juga memiliki beberapa sifat, yakni misalnya air melarutkan beberapa zat, air juga bisa menyerap panas. Selain itu juga air juga bisa naik ke batang maupun tumbuhan, yang bisa kita sebut dengan proses fotosintesis. Sifat-sifat sederhana inilah juga yang membuat air menjadi salah satu unsur paling penting agar manusia, hewan maupun tumbuhan dapat bertahan hidup. Selanjutnya, permasalahan yang sering kita hadapi pada air yakni pencemaran, di mana dapat kita ketahui salah satu pencemar utama adalah bahan kimia industri seperti logam berat, misalnya merkuri, timbal, dan kadmium, pestisida, serta bahan kimia organik yang digunakan dalam pertanian dan pertambangan.
Logam berat misalnya yang sangat toksik dapat menumpuk dalam tubuh makhluk hidup atau bioakumulasi, mengganggu fungsi organ dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Selain itu, kehadiran bahan kimia yang tidak terurai dalam air juga dapat menurunkan tingkat oksigen terlarut. Secara keseluruhan, perubahan kualitas kimia air ini berfungsi mengganggu rantai makanan, kerusakan ekosistem, serta meningkatkan risiko penyakit ditularkan melalui air. Seperti yang ada di gambar, ini merupakan pencemaran air yang diakibatkan oleh adanya lingkungan yang di lingkungan yang penanamannya terdapat seperti sawit, batu bara, dan sebagainya. Baik, selanjutnya itu ada cara mengatasi beberapa permasalahan tersebut, yakni langkah-langkah yang efektif, yakni dengan pencegahan, pengolahan, dan pemulihan kualitas air. Pencegahan dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia itu sendiri, sedangkan pengolahan bisa lebih efektif seperti melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, atau juga pemulihan kualitas air bisa dilakukan dengan rehabilitasi ekosistem seperti menanam vegetasi riparian yang dapat menyerap polutan dan mengurai sedimentasi. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas air juga dapat terjaga, pencemaran dan diminimalkan. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana kesimpulan dalam materi ini yakni air atau H2O merupakan zat sederhana yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, di mana perannya sangat besar dalam menopang kehidupan. Struktur molekulnya yang bersifat polar membuat air mampu melarutkan berbagai zat sehingga disebut dengan pelarut universal. Sifat ini memungkinkan reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup seperti metabolisme dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, ikatan hidrogen antar molekul air menjadikan air memiliki titik didih yang relatif tinggi, menjaga air tetap dalam bentuk cair di bumi sehingga dapat digunakan oleh makhluk hidup. Pencemaran yang mencampurkan zat kimia berbahaya ke dalam air dapat merupakan fungsi alaminya dan membahayakan kesehatan serta lingkungan. Oleh karena itu, menjaga kualitas air sangat penting agar keberlangsungan proses kimia maupun kehidupan tetap terjaga. Seperti pada permasalahan solusi dari yang telah saya sampaikan tadi, keberlangsungan proses kimia dapat dilakukan melalui menjaga lingkungan itu sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengelola limbahnya, juga menjaga air untuk tetap bersih dengan beberapa cara yang telah saya sebutkan tadi. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka, di mana saya ada mengutip beberapa sumber seperti yang telah ditampilkan di PPT. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah dan khilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.